Selamat pagi, selamat bergabung kembali di ibadah kebaktian GPD New Life Church Chicago, baik yang mengikuti secara offline dan online. Sebentar kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan pada pagi hari ini. Kami dapat kembali lagi diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ini semua karena berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau. Kiranya pujian dan menyembah kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, kita sembah Dia. Haleluya.
Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Kami akan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi yang terbaik dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Sudah siap saudara untuk memuji nama Tuhan? Baik yang ada di online dan juga ada di offline sekarang. Kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Jalanku, bisa iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagimu selama-lamanya.
dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Sekali lagi. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan
takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Semua yang percaya kita katakan, oh Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Kau berkuasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu Tuhan berlimpah bagi kami. Terima kasih Yesus. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, kita harus percaya, percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Nanti untuk doa firman Tuhan saya minta Bapak Onesimus untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik Tuhan. Seperti pujian yang telah kami nyanyikan Tuhan, Engkau sanggup Tuhan menolong kehidupan kami Tuhan di dalam sesulit apapun kehidupan yang kami alami Tuhan, pergumulan yang kami alami Tuhan. Seperti kata lagu ini Tuhan, Engkau sanggup Tuhan, dan Engkau yang mampu, dan janji-Mu pasti Tuhan di dalam kehidupan kami untuk menolong setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan tempat pengharapan kami, hanya Engkau tempat sumber kami dapat berlindung Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai Tuhan ibadah ini Tuhan, mulai dari awal Tuhan pujian Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman pada saat hari ini Tuhan.
Kau urapi hamba-Mu Kevin Tuhan, setiap kata yang Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan, kiranya Engkau yang berbicara melalui dia Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kami akan dengar pada hari ini Tuhan akan memberikan kami kekuatan Tuhan, memberikan kami kemampuan untuk menghadapi hari esok Tuhan. Kami serahkan Tuhan segalanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Gimana kabarnya semuanya? Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus begitu dahsyat. Tuhan Yesus Allah kita yang sangat luar biasa. Dan saya yakin seminggu sudah berlalu, Tuhan Yesus tetap sama. Tuhan Yesus tetap memberikan anugerah berkat yang begitu melimpah buat kita. Haleluya. Saya hari ini diberikan kepercayaan untuk sharing tentang firman Tuhan. Bukan satu kebetulan, tapi kiranya benar-benar firman yang akan kita dengar menjadi satu berkat, satu makanan untuk hati kita, untuk spiritual kita, sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin lebih menjadi hamba yang lebih hebat lagi. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi satu church family, satu support system yang bukan hanya menjadi hanya nama doang, bukan hanya cuma mempunyai nama kayak di sini kan New Life Church Family. Tapi bukan hanya sekedar saya keluarga New Life Church, saya keluarga GPDI New Life Church. Tapi ketika kita berada di dalam keluarga itu, kita mempunyai value, kita mempunyai satu kebanggaan, satu hal yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita dan kita bisa show off gitu. Kita bisa menunjukkan bahwa we are in the family, bahwa kita ada dalam keluarga itu. Mari kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Ini merupakan ayat yang menjadi tema saya pada hari ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Ini merupakan 5 ayat yang buat saya sangat penting. Kita baca dari ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 itu merupakan base kita, merupakan satu standar kita untuk melihat, untuk mengerti apa yang dimaksud dengan church family, apa yang dimaksud dengan support system. Di sini kita belajar bagaimana hidup mula-mula para rasul ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Kita belajar bagaimana Christians yang pertama kali, bagaimana orang-orang Kristen berkumpul, bagaimana orang-orang Kristen itu bisa saling berbagi, saling mempunyai satu sama lain, dan mempunyai value dalam church family. Jadi church family itu bukan sebuah nama, bukan sebuah simbol apa logo, tetapi mempunyai arti yang sangat berarti untuk setiap kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan.
ayat 42 dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun itu devoted, devotion. Dan bertekun mempunyai arti yang lebih dari hanya sekedar being a habit. Daripada hanya sekedar being a job. Bertekun dalam arti adalah giving your all atau giving everything in your life. Ketika kita bertekun, ketika kita memberikan segalanya kepada satu hal, apapun itu, dalam pekerjaan, dalam aktivitas saudara, hasil yang didapatkan akan lebih dari apa yang kita sudah harapkan. Itulah yang dimaksud dengan bertekun, memberikan segalanya. Bertekun dalam pengajaran merupakan satu hal yang kita harus lakukan sebagai church family. Mempunyai satu keadaan, mempunyai satu waktu di mana kita bukan hanya setengah-setengah, fokus kita itu hanya untuk memberikan segalanya kepada Tuhan. Memberikan seluruhnya. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk memberikan keseluruhan hidup kita. Bukan hanya setengah, bukan hanya 3/4, bukan hanya 1/4, tapi seluruhnya. Ayat 43 menjadikan hasil kita bertekun itu nyata dalam hidup kita. Dikatakan bahwa maka ketakutanlah mereka semua. Kenapa? Karena rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi blessing akan datang ketika kita bertekun dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar kita dengar firman Tuhan, bukan hanya sekedar kita berada dalam gereja, tetapi kita harus bertekun dalam firman Tuhan sehingga kemudian banyak mujizat terjadi. Itulah hasil daripada kita bertekun. Ayat 44-45. Bagaimana church family yang dibentuk, persekutuan yang sudah dibentuk itu tetap bersatu dan adanya sharing dan togetherness dalam hal itu. Dikatakan bahwa dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Jadi bukan hanya datang di gereja keluarga pastori, bukan hanya tetap mempunyai masing-masing, tetapi di sini dikatakan bahwa adanya persatuan, adanya kebersamaan, adanya sharing yang dilakukan. Jadi ada satu momen kasih. Setiap kali ada persekutuan, setiap kali ada perkumpulan, itu bukan hanya sekedar berkumpul, bukan hanya sekedar, tapi ada sharing, ada saling berbagi yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ayat 46 dikatakan bahwa hasil yang dibawa ketika kita berkumpul bukan hanya datang di dalam perkumpulan kita, tetapi juga dibawa ke setiap keluarga kita masing-masing. Dikatakan bahwa dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul, lalu mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi blessing yang Tuhan berikan kepada church family itu nggak akan stop di situ, saudara. Nggak akan berhenti di dalam keluarga gereja, tetapi juga akan menjadi satu saluran, menjadi satu vessel ya. Vessel dari berkat itu sendiri. Jadi berkat Tuhan akan datang kepada setiap jemaat dan bahkan akan terus ke setiap orang-orang yang di sekeliling jemaat-jemaat itu. Mau itu keluarga, tempat kerja, teman, dimanapun kita berada, jadilah saluran berkat. Jadilah blessing for others. Ayat yang ke-47 merupakan bukti bahwa Tuhan itu melihat kita itu melihat secara keseluruhan. Dikatakan bahwa ayat 47 sambil memuji Allah mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi ketika kita
bertekun dalam pengajaran Tuhan, ketika kita menjadi keluarga gereja, kita tidak perlu menunjukkan kepada semua orang, tapi yang kita lakukan, kalau dikatakan di ayat yang ke-47, sambil memuji Allah. Sambil memuji Allah loh saudara. Bukan sambil makan, atau bukan sambil bekerja, atau bukan sambil, main iPad, apapun itu. Tetapi yang dikatakan di sini sambil memuji Allah. Jadi yang kita lakukan kepada Tuhan tanpa kita sadari dikatakan dan mereka disukai semua orang. Jadi kenapa orang-orang menyukai jemaat mula-mula? Karena mereka memuji Allah. Bukan karena hal yang lain saudara. Karena bagaimana kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, itulah yang menjadi berkat untuk orang lain. Itulah yang orang lain akan melihat, oh kamu ternyata beda ya, kamu ternyata orang yang berbeda gitu. Itu yang ingin Tuhan jadikan kita setiap hamba-hamba, setiap jemaat Tuhan, itu ingin dijadikan menjadi berkat, menjadi spesial. Dan tanpa kita sadari, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kita gak usah muluk-muluk untuk meminta, untuk mencari, tetapi jika kita melakukannya dengan benar, Tuhan akan menambahkan jumlah kita dengan orang-orang yang diselamatkan. Pengkhotbah 4 ayat 9-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Di sini begitu jelas bagaimana jika kita mempunyai orang di sekitar kita, jika kita mempunyai teman-teman di sekitar kita, itu merupakan satu berkat, merupakan satu hal yang menjadikan kita itu kuat. Dalam bahasa Inggris dikatakan adanya woe, ada distress, ada sorrow. Itulah ketika kita merasa takut, ketika kita merasa sendirian, disitulah iblis akan datang mencobai kita. Disitulah ketika kita lemah, disitulah ketika kita rentan sama ketakutan, kesendirian, kekhawatiran, semua hal-hal yang membuat hati kita gentar, yang membuat hati kita jauh sama Tuhan, itulah ketika kita sendirian, saudara. Maka daripada itu dikatakan di sini, karena mereka menerima upah baik dalam jerih payah mereka. Ketika orang itu ada 2 orang atau lebih, semakin banyak orang, semakin Tuhan melihat bagaimana jerih payah kita. Saling berkumpul, saling berbagi, saling menajamkan. Bayangkan saudara, ketika kita sendirian, siapa yang akan mengangkat kita? Dikatakan bahwa kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Jadi di sini ada saling menolong satu sama lain. Ada keterikatan, ada satu hal yang bisa dibantu. Ayat yang ke-12 itu bagaimana ditunjukkan adanya pertambahan kekuatan. Dalam bahasa Inggris, ketika satu orang itu bisa menunjukkan kekuatannya, can prevail, 2 orang itu bisa bertahan saudara, withstand. Dan 3 orang atau lebih itu menjadi tidak terpatahkan, not broken. Itulah satu kekuatan yang kita jemaat-jemaat Tuhan bisa lakukan ketika kita berada dalam satu persekutuan. Bukan soal jumlah iya pasti, tetapi ketika kita bertambah banyak, kuasa Tuhan begitu dahsyat, kuasa Tuhan semakin dahsyat. Ada 6 hal yang bisa kita lakukan dalam church family. 6 hal yang buat saya merupakan tujuan hidup kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Hal yang pertama, belajar bersama. Belajar Alkitab firman Tuhan bersama. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17.
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan itu fungsinya salah satunya untuk mengajar. Untuk mengajar. Coba bayangkan saudara kalau misalkan sendirian di kamar atau di rumah, siapa yang saudara mau ajar, siapa yang saudara mau berikan firman Tuhan kalau misalkan tidak ada orang lain? Saudara mau mengajar diri sendiri. Aneh kan saudara? Maka dari itu firman Tuhan merupakan satu senjata, merupakan satu hal di mana kita pakai untuk mengajar orang-orang lain. Untuk mengajar teman-teman kita. Untuk mengajar setiap orang yang ada di sekitar kita. Ada timbal balik, ada dua sisi, ada dua arah. Jadi kita menyalahkan orang dengan firman Tuhan, tapi dia juga memberikan kita satu pembenaran. Jadi ada hal, ada komunikasi. Itulah fungsi dari firman Tuhan, saling belajar, belajar bersama. Yang kedua, persekutuan keluarga gereja itu merupakan satu penyembahan yang paling dasar. Satu penyembahan, satu worship yang menurut saya tuh paling basic. Kenapa? Mazmur 34 ayat 4 dikatakan bahwa muliakan Tuhan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Jadi begitu dahsyatnya kata bersama-sama saudara. Bagaimana kita itu memuliakan Tuhan bukan hanya sendirian, tapi kita memuliakan Tuhan itu bersama-sama, all together. Let us exalt thee together. Ada satu penyembahan yang dilakukan secara bersama-sama. Kita dalam gereja ini, seperti yang sudah dilakukan, itu bukan one man show. Ada tadi saudara William sebagai WL, ada Elio, Ones, Bobby, bahkan di belakang ada Evelyn buat sound system dan lain-lain. Jadi ini merupakan tanpa adanya satu teamwork, tanpa adanya satu saling mengerti, saling berbagi, penyembahan itu jalannya juga jadi aneh gitu. Makanya ketika kita melakukan satu persekutuan, ada bentuk satu penyembahan yang tanpa kita sadari itu sudah terjadi dan itu hanya untuk Tuhan. Ketika kita melakukan ibadah hari Minggu, itu kita ada preaching, kita ada worshiping, dan kita ada serving the Lord. Dan tiga hal itu merupakan satu penyembahan kita kepada Tuhan yang sangat sederhana tetapi sudah lengkap. Paketnya itu sudah lengkap. Ada preaching, ada worshiping, ada serving. Dalam persekutuan, ada firman Tuhan yang dibagikan, ada hal ketika kita menyembah Tuhan, dan juga ada bagaimana kita mengasihi Tuhan. Tiga hal itu adalah tiga unsur penyembahan yang sangat dasar, tapi kita menemukannya semua dalam church family. Dalam satu persekutuan itu. Yang ketiga, accountability. Ada pertanggungjawaban. Bagaimana kita dalam persekutuan itu bukan hanya kita itu saling datang saja, tetapi ada pertumbuhan, ada sharing. Kita bisa mengakui kesalahan kita bisa melihat bagaimana orang lain itu bergembira, kita bisa saling membenarkan. Saya mau sharing ya saudara, pernah nggak saudara dengar orang masuk gereja dijudge by whatever it is, dari background mereka, skin color, education level, job title. Pernah nggak saudara masuk hari pertama ke gereja itu dijudge, kamu nggak boleh masuk karena kamu begini, karena kamu gitu. Pernah nggak saudara? Karena saya
honestly, saya belum pernah mendengar hal itu. Gereja adalah tempat di mana kalau saudara datang, pasti pertama kali itu disambut dengan senyum dan welcome. Saya pernah sebelum saya sampai di Chicago ya saudara, saya pernah mampir di New Jersey sebulan. Waktu itu nggak tahu kenapa yang harusnya saya ambil bus untuk balik ke rumah, tapi saya ngambil busnya itu away gitu, salah jalan. Nah, waktu itu saya dari factory outlet dan di New Jersey itu karena saya di Jersey Shore, itu busnya itu 1 jam sekali waktu itu. Jadi benar-benar 1 jam going there and 1 jam going back gitu. Dan waktu itu saya entah kenapa biasanya full bawa HP ada baterainya, tapi kali itu udah mau habis, tapi saya bawa charger. Cuma kan saya nggak bisa nge-charge di mana-mana gitu. Jadi saya pergi, saya nggak tahu, udah benar-benar merah, udah low bat, dan saya langsung dengan kaget, saya pencet stop saudara. Pencet stop, nggak tahu kenapa New Jersey itu baru kali ini saya stop, dan saya stopnya di tollway. Jadi saya benar-benar diturunin di tengah tol, saya harus jalan sekitar 2 exit waktu itu. Saya benar-benar nggak tahu mesti gimana dan bagaimana. Saya turun di exit tol itu, saya jalan all the way. Dalam pikiran saya, oh entar lagi ada Dunkin Donut lah gitu bisa ngecas. Tapi jauh banget, saya udah kayak bingung nih gimana gitu. Dan yang hebatnya, saya baru keluar dari exit, saya keluar, ada gereja saudara. Waktu itu saya benar-benar nggak tahu kenapa keluar situ ada gereja. Dan amazingly, saya ketok pintu, saya bilang, boleh nggak saya masuk hanya untuk ngecas HP? Karena saya butuh untuk ngecas HP. Dan saudara tahu nggak itu gereja apa? Itu gereja African American. Saya ke situ, saya bingung, saya kaget, karena saya benar-benar nggak tahu nih. Dan kalau saya lihat, mereka mungkin juga kaget ya, kok ada sih gitu. Tiba-tiba ada orang Asia, bukannya saya rasis ya, tapi kok bisa-bisa ada gitu. Dan saya di situ, saya diterima dengan baik, saya masuk ke situ, tahu nggak saudara yang dikatakan apa sama mereka? Do you want to join our service? Mereka bilang, saya mau nggak ikut service mereka dan saya udah makan belum? Jadi ketika kita masuk ke dalam persekutuan gereja, ketika kita masuk ke dalam persekutuan dalam gereja, ada satu hal yang dimana kita di welcome. Ada satu hal dimana kita tidak ada ketakutan untuk kita sharing, tidak ada ketakutan untuk kita itu berbagi sama orang-orang di situ. Karena tanpa kita sadari mereka nggak akan judge kita. Itu waktu itu blessingnya saudara, bukan hanya saya diterima di situ, tetapi gereja itu entah kenapa cuma ada di situ 1 kali setiap bulan. Dari 4 minggu, itu gerejanya gereja misionaris ya. Jadi mereka itu setiap minggunya itu akan pindah-pindah. Mereka setiap minggunya visit ke gereja-gereja yang lain. Tapi minggu itu, di hari itu jam kalau nggak salah jam 6 sore deh waktu itu. Mereka berkumpul di situ dan saya tanya, kamu servisnya jam berapa? Dia bilang, only today. Dalam 1 bulan itu. Saya kadang-kadang merasa hebatnya kok bisa semuanya kebetulan gitu. Kok bisa semuanya berjalan seperti itu. Itulah bagaimana fungsi dari church family yang kita punya. Yang keempat, kebersamaan dalam persekutuan itu berguna untuk membuat kita kuat dalam melawan cobaan dan tantangan. Galatia 6 ayat 1-2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bawa masalahmu bersama-sama dalam persekutuan gereja.
Ketika kamu datang ke gereja, ketika kamu bertemu satu sama lain, bagilah apapun yang kamu punya. Saling berbagi. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, saling berbagi. Bukan hanya makanan, bukan hanya keadaan saudara, uang ataupun apapun. Yes, tetapi yang penting juga saling berbagi dalam hal kita ada masalah, kita ada berkat, kita mendapatkan satu blessing dari Tuhan. Bagilah itu. Ketika kita berbagi, kita menjadi kuat bersama-sama, kita saling menolong satu sama lain, dan kuasa Tuhan mengalir. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi kita dijaga, kita dilindungi oleh kuasa Tuhan. Yang kelima, ada opportunity untuk melayani dalam kebersamaan. Saya sampai sekarang ada di sini bisa berbagi firman Tuhan. Saya yakin kalau saya tidak ambil opportunity itu 2 tahun, setahun yang lalu, dan setelah itu saya nggak tahu apakah saya bisa sharing firman Tuhan atau enggak. Ketika kita ada persekutuan gereja, disitulah ada kesempatan kita untuk melayani dalam kebersamaan. Melayani itu menjadi berkat untuk satu sama lain. Ketika kita ada kontribusi saudara, Efesus 6 ayat 7-8, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi ketika kita melakukan pelayanan dalam gereja, jangan merasa kita mau menunjukkan mempunyai pelayanan ini untuk orang lain. Tapi biarlah kita itu mempunyai satu prinsip, kita punya pelayanan ini untuk Tuhan. Saya selalu bilang bahwa ketika kita datang ke dalam gereja, bukannya kita itu ingin dilayani saudara. Bukannya kita itu ingin diberikan satu kayak satu reward gitu. Ketika kita ke gereja, kita itu memberikan reward itu kepada Tuhan. Tuhan itu adalah mainnya. Tuhan adalah penontonnya. Kita adalah aktor. Kita itu seperti halnya kita lagi show, kita itu lagi menunjukkan satu show kita. Tuhan itu ada di bangku penonton. Dia melihat kita. Sekarang kita ingin memberikan terbaik atau enggak gitu. Jangan kita merasa, oh saya ke gereja itu sebetulnya pengen diberikan firman Tuhan. Kalau misalkan firman Tuhan yang enggak bagus, ya udah gitu. Berarti itu bukan tempat di mana saya bisa di situ. Atau mungkin ada apa sedikit keluar atau bagaimana. Itu bukan tujuan dari saudara datang ke gereja. Saudara datang ke gereja, saudara mempunyai satu persekutuan gereja, itu adalah untuk melayani Tuhan, untuk memberikan satu persembahan kepada Tuhan. Kalau misalkan tujuan saudara ke gereja adalah untuk dilayani, untuk dapat makanan, untuk bisa senang-senang gembira, sorry to say, mungkin mesti introspeksi lagi gitu. Karena tujuan kita datang ke gereja adalah bagaimana kita itu memberikan hati kita kepada Tuhan. And that's only maybe 2 hours. Dalam 1 minggu, dari Senin sampai Jumat, kita bekerja. Tapi hari Minggu, itu kita diberikan waktu untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang terakhir adalah discipleship. Yang terakhir ada dalam persekutuan, kita bisa melakukan satu pemuridan. Kebersamaan itu merupakan satu cara kita melakukan pemuridan yang paling gampang. Di dalam gereja, pasti ada yang senior, ada yang junior, ada yang udah kerja, ada yang masih sekolah. Ada begitu besar range jemaat-jemaat gereja. Dan disitulah
terjadi satu discipleship. Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ibrani 10 ayat 24-25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10, 24-25 dikatakan bahwa kita itu sama-sama beradu dalam gereja. Mari kita berdiskusi. Mari kita ngobrol. Mau itu tentang firman Tuhan, ayo. Mau kita saling mengajar, saling belajar, ayo dalam gereja. Daripada apa saudara? Daripada kita berbuat dosa. Daripada kita berbuat dosa di luar, lebih baik kita beradu, kita saling berdiskusi dalam gereja. Itulah yang menjadi kebiasaan, menjadi lifestyle jemaat mula-mula. Ketika mereka dalam gereja, ketika mereka dalam satu persekutuan, mereka saling mengajar, mereka saling menajamkan satu sama lain. Dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Menjauhkan diri loh saudara, menjauhkan diri, janganlah kita menjauhkan diri. Itu berarti saudara yang memilih apakah saudara mau datang, apa saudara ingin menjauhkan diri saudara dari pertemuan ibadah. Dan saya yakin dan percaya pertemuan ibadah itu enggak istilahnya pasti ada ini ada itu. Cuma sekali lagi, tujuan saudara datang ke ibadah apakah untuk menyenangkan hati manusia atau untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan melihat hati saudara. Tuhan melihat hati saudara ketika datang ke gereja. Tuhan melihat bagaimana saudara sudah memberikan terbaik atau Tuhan atau belum. Kalau dilihat 6 poin ini, itu merupakan satu bentuk tujuan hidup setiap jemaat Tuhan yang sangat lengkap. Tujuan hidup saudara ada 5. Kalau ada yang baca buku Purpose Driven Life ya, tujuan hidup kita di dunia itu ada 5. Ada fellowship, ada worship, ada discipleship, ada ministry, dan yang terakhir adalah mission. Dalam persekutuan gereja, kelima hal itu tanpa kita sadari sudah kita lakukan saudara. Belajar bersama, kita melakukan fellowship, kita melakukan satu persekutuan, saling belajar, saling berbagi. Penyembahan yang dasar, bagaimana kita melakukan worship. Bagaimana kita itu dalam persekutuan, kita itu bersama-sama memuji Tuhan. Sama-sama memasyurkan nama Tuhan. Itu adalah worship kita. Discipleship, kita mengajar, kita berbagi, saling bertumbuh, saling menajamkan. Ministry saudara, kita saling share, kita menjadi accountability, kita saling bertumbuh. Dan yang terakhir adalah mission. Bagaimana kita itu melayani, menjadi berkat untuk sesama. Menjadi satu berkat itu tanpa kita sadari orang-orang sudah melihat. Seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul. Jadi tanpa kita sadari menjadi satu, mempunyai satu keluarga gereja bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar satu title. GPDI New Life Church family, bukan hanya sekedar nama gitu, family, tetapi ada value dalam itu. Ada satu nilai yang begitu hebat dalam church family itu, kita bisa melakukan tujuan-tujuan kita tanpa kita sadari. Jadi walaupun saudara itu mungkin merasa bahwa saudara merasa, I don't know, lagi down atau apapun itu,
ketika saudara datang ke dalam persekutuan gereja, di situ tujuan Tuhan sudah dinyatakan. Di situ Tuhan itu sudah menjadikan saudara itu berkat, menjadikan saudara itu tujuannya gitu. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Ini merupakan satu ayat penutup. Dikatakan bahwa, agak panjang ya, Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengar engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 orang, 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, sekali lagi jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat terakhir, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini satu baris, tetapi banyak meaningnya. Yang pertama, dengan adanya 2-3 orang berkumpul, bukan sendirian. Ada persekutuan, ada kelompok, ada family. Kenapa? Karena dengan adanya itu, ada permohonan doa yang terjadi. Jadi kita berkumpul, kita saling bersama, bukan hanya kita diam, bukan hanya kita do nothing, tetapi kita berdoa, kita belajar. Kenapa kita berdoa, kita belajar? Karena ada mujizat dan pengakuan. Ketika kita melakukan hal itu, ada mujizat dan ada pengakuan. Dan yang terakhir adalah ada pembenaran Alkitab dan juga ada penyembahan. Jadi persekutuan doa, persekutuan yang kita sudah ada, persekutuan gereja, persekutuan youth, men's ministry, women's ministry, bahkan Sunday school. Setiap dari apa yang kita punya, itu bukan hanya merupakan satu title, bukan hanya merupakan satu acara, tetapi di situ merupakan satu opportunity kita, satu penyembahan kita, satu pemberian kita yang terbaik untuk Tuhan. Jangan saudara anggap bahwa Sunday is the only day. Jangan saudara berpikir bahwa Minggu adalah ibadah ya cuma itu aja. Terus di mana kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada prayer warrior, ada salt, ada youth, men ministry, women's ministry, Sunday school. Semuanya itu bahkan latihan. Ketika kita ingin latihan untuk hari Minggu, ibadah hari Minggu, semuanya itu adalah persekutuan. Semuanya itu adalah cara di mana kita itu bisa mendapatkan semua berkat Tuhan dan cara bagaimana Tuhan itu bisa bekerja dalam hidup saudara. Jadi jangan menganggap enteng. Jangan merasa bahwa itu merupakan satu beban, satu acara yang dimana udah reguler, yang tiap hari udah rutin, tiap minggu dijalanin dan ya udah datang aja gitu. Tapi jadikanlah itu menjadi satu persekutuan, satu momen di mana kita bisa saling berbagi, saling melayani, saling sharing, saling mengajar, saling bertumbuh bersama. Dan memang bukan hal yang mudah, tetapi itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula adalah contoh kita. Dan dari dulu sampai sekarang
itulah yang seharusnya kita lakukan. Jadi biarkan firman Tuhan bisa bekerja dalam hidup saudara pada hari ini. Saya undang setiap pemain musik untuk bisa maju ke depan. Dan saya akan kembalikan ke saudara William. Haleluya. Thank you. Haleluya. Sebentar kita akan sebentar kita akan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya sebagian dari firman yang disampaikan oleh Dr. Kevin dapat menjadi rema yang baik Tuhan di hadapan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus, kiranya persembahan kami semoga dapat menjadi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bagi jemaat yang mau memberi bisa langsung di bisa di Zelle di gpdi_nlc@yahoo.com. Oke. Seperti biasa, hari Senin kita ada SALT, itu mulainya jam 7.30. Hari Rabu kita biasanya ada, hari Rabu ini ada T-Talk. Oh ya sorry, hari Rabu ini belum ada T-Talk untuk youth, dikarenakan banyak yang pergi, jadi nggak lengkap. Ya. Terus untuk hari Jumat ada Prayer Warrior, mulainya jam 6 seperti biasa. Hari Sabtu seperti biasa latihan, nanti untuk jamnya berkabar. Terus kembali lagi minggu depan hari Minggu kita berkumpul di sini lagi jam 9.
Sebentar kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan refnya saja. Tuhan pasti sanggup. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Nanti saya serahkan kepada Bapak Onesimus. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih untuk saudara yang sudah mengikuti ibadah ini secara online maupun kita yang berada di onsite pada saat minggu pada pagi hari ini. Kiranya ibadah ini menjadi berkat dan sesuai dengan firman yang telah disampaikan, di mana persekutuan itu sangatlah penting saudara ya, di mana kita dapat saling membangun di dalam persekutuan itu, dan di dalam persekutuan itu kita dapat melayani Tuhan juga. Dan kiranya saudara yang mendengar ini bukan hanya sebagai suatu sebagai suatu kayak hiburan ya, sebagai suatu kayak keharusan. Oh, hari Minggu saya harus dengar firman. Bukan hanya sebagai sesuatu yang kayak tadi Kevin bilang ya, sebagai udah kebiasaan, bukan ya. Tapi benar saudara rindu untuk mendengarkan firman, saudara rindu untuk kehidupan saudara diubah dan dibentuk untuk menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Dan pada saat pagi hari ini mari kita akan tutup ibadah ini. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan bagi setiap kami Tuhan yang melayani pada saat pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan kami satu persatu Tuhan. Dan bagi setiap pendengar Tuhan firman yang telah disampaikan pada saat minggu pagi hari ini Tuhan, baik itu melalui onsite, melalui online Tuhan, Engkau juga yang memberkati setiap kehidupan kami satu persatu Tuhan. Dan khususnya bagi Kevin Tuhan yang telah membagikan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati kehidupan dia Tuhan, di dalam setiap pergumulan dia, di dalam setiap apapun yang dibutuhkannya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi dia Tuhan. Dan pada saat minggu hari ini Tuhan, kami akan menutup ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kehidupan kami satu persatu, Engkau yang menyinari kami Tuhan dengan wajah-Mu Tuhan, Engkau yang menyertai kehidupan kami mulai dari pada saat hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Dan kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih semua saudara yang telah ikut, dan sampai jumpa pada saat minggu depan lagi di waktu yang sama. God bless you all.